Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ustazah doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu agar diberi keberkahan dan dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amal soleh dibuka buku paketnya. Hari ini kita akan belajar dari halaman 81 sampai halaman 91. Dan jangan lupa dicatat apa yang akan Ustazah jelaskan. Selanjutnya dipelajari dan difahami bersama. Agar kita lebih memahami apa yang akan kita pelajari hari ini, amal soleh dilihat di layar kacanya masing-masing. Nah, di sini ada gambar, ada seseorang yang sedang bermain para layang. Nah, kalau kalian melihat itu, ini balon ini itu berisi dengan udara. Terus di bawahnya itu ada sebuah laut. Nah, laut itu berisi dengan air. Air itu merupakan zat cair. Nah, sedangkan di sini itu merupakan daratan. Daratan itu bisa berupa tanah dan bisa berupa batu. Nah, tanah ataupun batu itu merupakan zat padat. Jadi, hari ini kita akan mempelajari klasifikasi materi dan perubahannya. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi, nanti kita akan belajar pengelompokan sebuah materi dan perubahannya. Perubahannya dari materi satu ke materi yang lain. Nah, materi itu apa? Materi itu adalah zat, nama lain dari materi itu adalah zat. Adapun pengertiannya itu adalah zat itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Maksud dari menempati ruangan itu berarti benda itu dapat ditempatkan dalam suatu ruang atau wadah tertentu. Bisa dilihat di layar kacanya masing-masing, itu ada air yang sedang dituangkan dari botol ke gelas. Jadi, air itu menempati ruangan. Bisa dimasukkan ke dalam botol maupun bisa dimasukkan ke dalam gelas. Itu berarti menempati ruang. Yang kedua yaitu memiliki massa. Sedangkan massa itu dapat diukur dengan perkiraan atau dengan alat tertentu. Jadi, memiliki massa ya berarti bisa dihitung massanya berapa. Bisa menggunakan neraca, bisa menggunakan rumus. Nah, untuk benda padat itu biasanya bisa digunakan menggunakan neraca. Kalaupun gas itu bisa menggunakan rumus, yaitu Rho sama dengan M per V. Rho itu adalah massa jenisnya, M itu adalah massanya, dan V itu adalah volumenya. Nah, setiap zat atau materi itu terdiri dari partikel-partikel atau molekul-molekul yang menyusun zat tersebut. Nah, ini adalah contoh animasi dari sebuah partikel atau partikel-partikel yang menyusun sebuah zat atau sebuah benda. Partikel itu apa? Nah, partikel itu adalah bagian terkecil dari materi yang mempunyai sifat sama dengan materi tersebut. Ataupun partikel adalah bagian terkecil dari zat yang mempunyai sifat sama dengan zat tersebut.
contoh dari animasi dari gas, cair, dan padat bisa dilihat di layar kacanya masing-masing. Contoh realnya bagaimana? Contoh mudahnya ketika kalian itu melihat orang yang menggergaji kayu, itu pasti ada serbuk-serbuknya, serbuk-serbuk dari kayu tersebut. Nah, itu kan berupa butiran-butiran yang halus. Nah, itu diibaratkan dengan partikel-partikel yang kecil yang menyusun dari sebuah kayu tersebut. Ketika partikel-partikel atau serbuk-serbuk kayu itu nanti dimampatkan, akan berubah menjadi sebuah kayu. Nah, materi itu ada berapa? Jika dilihat dari wujudnya. Materi berdasarkan wujudnya itu nanti ada 3. Yang pertama itu adalah gambar batu, berarti itu adalah zat padat. Dan yang kedua itu adalah air, berarti zat cair. Dan yang ketiga itu balon udara. Di dalam balon udara itu terdapat yang namanya udara. Jadi wujud zat yang ketiga itu adalah zat gas. Nah, yang pertama kita membahas zat padat. Nah, ciri dari benda padat itu apa? Ciri yang pertama itu memiliki bentuk yang tetap. Maksudnya bagaimana? Walaupun contohnya di dalam layar itu adalah sebuah kursi. Walaupun kursi ini nanti dipindah kemanapun, mulai dari taman dipindah ke dalam rumah, ya bentuknya tetap sama seperti kursi, sama seperti itu. Walaupun dipindah ke taman, ke rumah, kemanapun, ya, tetap bentuknya sama, tidak akan berubah. Itu yang namanya tetap, bentuknya tetap. Yang kedua, zat padat itu memiliki volumenya tetap. Ya, walaupun ini nanti dipindah kemanapun, ya tetap panjang, lebar, dan tingginya ya sama, tidak akan berubah. Adapun partikel zat padat ataupun molekul zat padat itu letaknya sangat berdekatan, bisa dilihat di partikel kayu ataupun animasinya ini. Nah, sangat berdekatan. Susunan molekulnya teratur. Gaya tarik-menarik antar molekulnya sangat kuat, sehingga gerakan molekulnya tidak bebas karena memang berdekatan, sehingga gaya tariknya antara satu dengan yang lain, molekul satu dengan molekul yang lain, itu sangat kuat. Nah, karena berdekatan, sehingga gerakannya pun terbatas, yaitu hanya bergetar dan berputar di tempatnya saja. Nah, molekul-molekul ciri yang selanjutnya, molekul-molekulnya sulit dipisahkan sehingga membuat bentuknya selalu tetap dan tidak berubah. Adapun contoh dari zat padat itu ada kayu, batu, besi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu zat cair. Adapun ciri zat cair yang pertama, zat cair itu memiliki volume tetap. Walaupun di dalam seumpama pertama kali itu zat cairnya berada di botol. Kalau botol seukuran segini itu biasanya 600 ml. Nah, jika dituangkan ke dalam gelas, ya akan sama, volumenya tetap 600 ml, tidak akan berubah. Tetapi untuk bentuknya, bentuk dari zat cair itu selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Bisa dilihat di layarnya masing-masing. Jika dimasukkan ke dalam botol yang lurus, nah, dia pun juga akan mengikuti wadahnya. Nah, jika dimasukkan ke wadah yang bengkok-bengkok seperti ini, bentuknya pun juga akan sama mengikuti wadahnya. Jadi untuk bentuknya zat cair itu berubah mengikuti wadahnya atau tempatnya. Adapun partikel-partikel zat cair, nah ini jaraknya mulai terlihat dibandingkan
zat padat. Untuk jarak antar partikelnya itu lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Susunan molekulnya kurang teratur, jadi ini tidak teratur, tidak tertata seteratur zat padat. Nah, karena ada jaraknya, maka gaya tarik menarik antar molekulnya itu relatif lebih rendah dibandingkan benda padat, atau bisa dikatakan lemah dibandingkan dengan gaya tarik dari partikel zat padat. Adapun gerakan molekulnya itu cukup bebas, bisa dilihat di animasinya, lebih bebas dibandingkan dengan gerakan partikel zat padat. Nah, molekul ini dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya, karena memang masih terdapat gaya tarik menarik. Untuk contoh dari zat cair itu banyak. Ada air, ada solar, ada oli, ada minyak, terus sirup, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari zat cair. Yang ketiga, zat gas. Ciri zat gas yang pertama itu adalah bentuk gas berubah-ubah. Nah, maksudnya bagaimana? Bisa dilihat di gambar di layar, itu ada seseorang yang sedang buang angin. Ketika dia itu nanti buang angin, dan memang karena kondisi perutnya itu sedang tidak baik, biasanya baunya ya tidak enak. Apabila di satu ruangan itu ada salah satu yang kentut, nah, ruangan tersebut itu akan dipenuhi oleh gas kentutnya itu. Jadi memang berubah-ubah. Bentuknya gas itu berubah-ubah tergantung bentuknya, tergantung wadahnya. Contoh lain, ketika ibu kalian memasak menggunakan gas. Nah, jika gas tersebut itu dimasukkan ke dalam tabung gas, jadi ya bentuknya seperti tabung gas. Untuk volume gas itu berubah-ubah. Kentutnya itu sebenarnya hanya segini. Tapi karena memang konsentrasi baunya itu sangat tinggi, sehingga satu kelas itu mencium baunya. Walaupun dia itu kentutnya misalnya itu di pojok paling belakang, paling depan pun juga akan terasa baunya karena memang konsentrasinya sangat tinggi. Nah, itu menyatakan bahwa volume gas itu berubah-ubah. Jadi bisa bertambah lebih besar jika di ruangan yang memang lebih besar. Untuk partikel-partikel zat gasnya, nah, partikelnya itu sangat berjauhan. Susunan partikel tidak teratur. Bisa dilihat, ini ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi tidak teratur. Jarak antar molekulnya pun juga sangat jauh nih, jauh. Molekul penyusunnya bergerak sangat bebas. Bisa dilihat dari animasinya. Karena contoh tadi ada orang yang buang angin dari pojok sampai pojok lagi, bisa terasa baunya. Jadi memang molekulnya itu bergerak sangat bebas. Gaya tarik menarik antar molekulnya itu sangat lemah karena memang jaraknya tadi berjauhan dan dapat mengisi seluruh ruangan yang ada. Tergantung ruangannya seberapa luas, dia akan bisa mengisi seluruh ruangan tersebut. Tergantung dengan konsentrasi dari sebuah gas tersebut. Contoh lainnya ya, ketika kita menyemprotkan minyak wangi. Karena konsentrasi minyak wanginya sangat tinggi, jadi ya ketika kita memakai parfum, hanya ketika ada seseorang yang memakai parfum atau minyak wangi, ketika berjalan di depan kita pun, nah kita akan
merasakan bau parfum tersebut, karena memang sifat dari gas itu mengisi seluruh ruangan yang ada. Nah, sekarang kita belajar tentang perubahan wujud benda dari gas, cair, dan padat. Nah, suatu benda itu dapat mengalami perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain karena memang ada pengaruh suhu di lingkungannya. Semakin panas atau semakin dingin, melepas panas atau memerlukan panas, mengambil kalor atau melepas kalor. Di layar itu ada contoh ketika kita memasak air. Memasak air berarti kita menambahkan panas ke dalam air. Karena adanya penambahan panas, maka air tersebut akan berubah menjadi uap air. Nah, perubahan wujud ini itu dikenal sebagai perubahan fisika. Kenapa kok bisa dikatakan perubahan fisika? Karena memang tidak menghasilkan zat baru, hanya wujudnya saja yang berbeda, tetapi zatnya sama. Kalau misalnya H2O hanya diubah ketika H2O dalam keadaan suhu ruangan, dia menjadi wujudnya itu adalah cair. Ketika kita panaskan H2O, itu akan berubah menjadi gas. Nah, ketika kita dinginkan, ketika kita mampatkan di bawah suhu 0 derajat Celcius, maka wujudnya itu adalah padat seperti es batu. Nah, ini adalah perubahan wujud dari padat, cair ke gas. Yang merah itu memerlukan kalor. Kalor itu nama lainnya adalah panas. Nah, yang kuning itu melepas kalor. Dari padat ke cair berarti namanya adalah mencair dan membutuhkan panas. Nah, ketika es batu itu harus dicairkan, berarti kan kita harus menaikkan suhunya. Jadi dia memerlukan kalor. Setelah itu dari cair ke gas, namanya menguap. Nah, ini pun juga memerlukan kalor, memerlukan panas. Dari gas ke padat, yaitu mengkristal. Dia melepas kalor. Nah, untuk gas ke padat itu bisa dikatakan dengan menyublim. Jadi antara padat ke gas ataupun gas ke padat itu nama lainnya adalah menyublim. Untuk cair ke padat itu membeku. Contohnya ketika kita membuat es batu. Gas ke cair itu mengembung. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah mencair, adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair karena adanya kenaikan suhu atau panas. Karena adanya panas, karena adanya kenaikan suhu, es batu yang semulanya itu padat, dia berubah menjadi tetesan air, yaitu berubah menjadi zat cair. Contoh lainnya, yaitu mentega yang kita panaskan, dia akan mencair, atau lilin yang kita panaskan akan meleleh, berarti dari padat ke cair. Yang kedua, membeku. Ini adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat itu melepaskan energi panas. Nah, contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Atau lelehan lilin yang tadinya itu dipanaskan ketika meleleh. Nah, ketika lelehan lilin itu tidak terkena lagi dengan panas, dia akan
meras, dan sendirinya. Kalau digambar, ini adalah contohnya ketika kita membuat jelly. Jelly itu ketika sudah matang kan dibiarkan saja agar bisa membeku. Berarti ketika kena angin ruangan, udara ruangan, dia akan perlahan-lahan membeku. Jadi dia juga melepas telur agar bisa menjadi jelly. Itu kan tidak dimasak terus, harus didiamkan dulu. Berarti dia melepas panas, melepas telur. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi atau energi panas. Contohnya itu adalah baju basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering, atau air yang direbus dan dibiarkan mendidih lama akan berkurang kuantitasnya atau jumlahnya atau volumenya karena menguap menjadi gas. Nah, ini pun juga sama cara kerjanya seperti kita merebus air. Yang keempat adalah mengembun. Nah, mengembun itu adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah embun pagi yang kita temui di dahan-dahan, di daun-daun, di rumput-rumput ketika pagi hari. Ataupun ketika kita memasukkan es batu, lama-kelamaan dinding luar gelas itu terdapat embun. Yang kelima adalah menyublim atau mengkristal. Menyublim itu adalah peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas ataupun sebaliknya. Contohnya adalah ketika adanya kristal salju. Kristal salju itu bukan dari zat cair menjadi padat, tetapi dari gas menjadi padat. Jadi karena ada perbedaan suhu yang sangat drastis dari panas ke dingin, ya, perbedaan suhunya itu sangat tinggi sehingga udara itu turun ke bawah berubah menjadi sebuah salju. Yang kedua itu adalah kamper. Ketika kamper atau kapur barus itu kita biarkan di dalam suhu ruang, dia lama-kelamaan akan mengkikis atau berubah menjadi menjadi gas. Sekian untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya di Google Form. Semoga bermanfaat dan jelas apa yang saya jelaskan hari ini bisa diterima oleh anak-anakku. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.